Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang beriman, kali ini saya akan menyampaikan tentang dahsyatnya surat Yasin bagi ahli kubur. Ada banyak alasan umat muslim membaca surat Yasin. Namun yang paling mengejutkan adalah kisah kesaksian seorang ahli kubur yang pernah mendengar suara langsung dari liang kubur yang menggambarkan betapa dahsyatnya Yasin bagi ahli kubur. Apa saja yang ahli kubur itu sampaikan? Apakah malam Jumat adalah waktu terbaik membaca surat Yasin atau hanya mitos belaka? Simak video ini sampai selesai agar saudara tidak sesat. Yasin adalah surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Satu risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak menceritakan tentang akidah dan keimanan seorang muslim. Surah Yasin terbilang surah yang paling dikenal banyak orang setelah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Sebab surah Yasin merupakan salah satu surah yang sering dibaca dalam kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini, apabila seseorang membaca surat Yasin untuk menghadapi permasalahan hidup yang sangat sulit, maka Allah akan memberi kelancaran padanya. Begitupun dengan pembacaan surat Yasin yang ditujukan pada orang yang sudah meninggal, maka ia akan mengundang rahmat dari Allah dan berkah darinya. Surah Yasin yang diturunkan di kota Mekkah tersebut merupakan jantung Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Kedahsyatan yang terlebih khusus jika dibacakan untuk orang yang sudah meninggal adalah Allah akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan juga dicatat sejumlah pahala baginya. Kedahsyatan surat Yasin tersebut tentu diidamkan oleh segenap keluarga yang salah satu keluarganya meninggal dunia. Karena itulah sangat penting untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selain untuk kebaikan dirinya, juga bermanfaat untuk keluarganya. Banyak dari kalangan orang yang berduit membayar seseorang guna membacakan surat Yasin untuk keluarganya yang sudah meninggal. Yang demikian karena pihak keluarganya belum lancar dalam membaca surat Yasin yang ada dalam Al-Quran. Dosa yang diringankan dan pahala yang didapatkan adalah dua kedahsyatan pembacaan surat Yasin yang dibacakan untuk orang yang sudah meninggal. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudaman menuliskan bahwa disunnahkan untuk membaca Al-Quran di kuburan atau sejenisnya dan dihibahkan kepada orang yang sudah meninggal pahalanya. Pembacaan surat Yasin tersebut bisa dilakukan di mana saja, di kuburan ataupun tempat lainnya seperti rumah. Keterangan tersebut berdasarkan kajian dalam kitab Ad-Dur Al-Muhtar wa Rad Al-Muhtar yang menyebutkan salah satu sabda Rasulullah sebagai berikut. Orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan dosanya pada hari kiamat.
dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Hadis riwayat Dailami. Kedahsyatan surat Yasin pernah dikisahkan oleh ahli kubur. Dikisahkan dari Al-Hasan bin Al-Haisam bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Bakar At-Tursi bin Abi Nashr bin At-Timar bercerita, pada suatu masa terdapat seorang anak laki-laki yang senantiasa mendatangi ke kuburan ibunya setiap hari Jumat. Setiap kali ia berada di samping kubur ibunya, ia akan dengan khusyuk melantunkan surah Yasin. Ia terlihat begitu khusyuk dibaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan penuh hikmat, sambil sesekali ketika menghentikan bacaan untuk mengambil nafas, ia mengenang masa-masa indah dengan ibunya. Sungguh pemandangan itu begitu memilukan, melihat seorang anak yang duduk terpekur sambil membaca Al-Quran di samping pusara ibunya tercinta. Ketika ia telah selesai, ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surat Yasin ini, maka jadikanlah bagian itu tercurahkan kepada para arwah yang bersemayam di kuburan ini." Seminggu kemudian, tepat di hari Jumat berikutnya, anak tersebut kembali mendatangi pusara ibunya. Ia duduk dengan khusyuk dan kemudian melantunkan surat Yasin untuk dihadiahkan kepada ibundanya serta para arwah di pemakaman itu. Tiba-tiba saja saat ia hendak beranjak, datang seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah Fulan bin Fulanah? Apakah engkau adalah putra dari ibu yang dikubur dalam pusara ini?" "Ya," jawab anak itu singkat, "sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang telah meninggal. Kemudian aku bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, kulihat ia sedang duduk-duduk di samping pusaranya. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu terduduk di sini?' Ia lantas menjawab, 'Sesungguhnya Fulan bin Fulanah mendatangi pekuburan ibunya. Kemudian ia membaca surat Yasin dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ibunya dan kami, para ahli kubur yang arwahnya bersemayam di pemakaman ini. Maka dari itulah aku mendapatkan manfaatnya sehingga aku diampuni.' Subhanallah. Dari kisah di atas dapat dipetik hikmah betapa amal saleh yang dilakukan oleh orang hidup dan kemudian pahalanya dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal benar-benar tersampaikan. Apalagi jikalau amal tersebut dilakukan di waktu-waktu yang mustajab, waktu berdoa yang berpeluang besar untuk dikabulkan seperti di hari Jumat. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang mau mempergunakan hari Jumatnya untuk dimuliakan dengan memenuhinya dengan amal-amal kebaikan seperti ziarah kubur dan membaca Al-Quran. Karena para ulama pun juga menjuluki hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari dalam seminggu. Disyarikan dari kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyita Minal Amal karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, halaman 60. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.